Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizna Aulia dengan NIM A1M121081 kelas C jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas materi mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebelum saya lanjut, saya akan memberikan sebuah pernyataan, di mana bentuk pernyataannya adalah seperti apakah bahasa Indonesia itu? Dari pernyataan berikut, kita dapat melihat bahwa adanya keunikan dari bahasa Indonesia ini. Baik, jika teman-teman ingin mengetahui apa jawaban dari pernyataan itu, maka simaklah video berikut ini agar dapat menjawab pernyataan tersebut. Selamat menyaksikan. Pengantar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dalam menyatukan dan mempersatukan beragam suku, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Pembelajaran tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan meliputi sejarah, pentingnya sejarah, ciri khas, dan beberapa kaidah dasar dalam penggunaan bahasa Indonesia. A. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa dagang di Kepulauan Nusantara pada zaman kerajaan-kerajaan maritim. Pada tahun 1928 dilakukan Kongres Bahasa Indonesia di Solo, Jawa Tengah yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian dijadikan bahasa resmi dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Pentingnya bahasa Indonesia. Pertama, menyatukan dan mempersatukan. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting dalam menyatukan dan mempersatukan berbagai suku, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol utama identitas nasional Indonesia. Ketiga, komunikasi efektif. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi secara efektif baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan, maupun dalam berbagai bidang profesi. C. Ciri khas bahasa Indonesia. Poin pertama, kesederhanaan. Bahasa Indonesia cenderung memiliki tata bahasa yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Kedua, fleksibilitas. Bahasa Indonesia dapat mengadopsi kata-kata dari bahasa asing dengan menerapkan serapan kata yang diadopsi menjadi kata serapan. Ketiga, keanekaragaman kata. Bahasa Indonesia memiliki keanekaragaman kata dan ungkapan, memungkinkan penggunaan yang kreatif dan ekspresif. D. Kaidah dasar penggunaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan yang disempurnakan. Mulai tahun 1972, ejaan bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan agar lebih konsisten dan mudah dipahami. Kedua, tata bahasa. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar untuk memastikan pesan yang disampaikan dengan jelas dan tepat. Ketiga, penggunaan bahasa baku. Bahasa Indonesia memiliki bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi seperti surat, pidato, tulisan, dan formal lainnya. 4. Menghindari kesalahan serapan. Serapan kata dari bahasa asing perlu digunakan dengan benar dan tidak menyimpang dari makna aslinya. E. Pengembangan kemampuan bahasa Indonesia. 1. Membaca. Meningkatkan kemampuan membaca dengan membaca berbagai jenis teks seperti berita,
artikel, atau buku dalam bahasa Indonesia. 2. Menulis. Praktik menulis dengan berbagai jenis tulisan seperti esai, cerita pendek, atau blog untuk melatih kemampuan menulis dengan baik dan benar. Ketiga, mendengarkan. Mendengarkan berbagai materi dalam bahasa Indonesia seperti rekaman, podcast, atau wawancara untuk memahami pengucapan dan melatih pemahaman mendengar. 4. Berbicara. Berlatih berbicara bahasa Indonesia dengan aktif, berpartisipasi dalam diskusi, presentasi, atau pertemuan kelompok untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penting untuk terus berlatih dan berinteraksi dengan penutur asli bahasa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbahasa. Semakin sering Anda berlatih, semakin baik pula penggunaan bahasa Indonesia Anda. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Saya berharap Anda telah mendapatkan manfaat dan informasi berharga dari konten yang kami bagikan. Ingatlah bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan, dan kami mendorong Anda untuk terus menjelajahi topik ini lebih lanjut. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman atau rekan-rekan Anda yang mungkin juga tertarik dengan materi ini. Kita dapat saling mendukung dalam memperluas pengetahuan dan meraih kesuksesan bersama. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman pembelajaran Anda, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Kami senang dapat berinteraksi dengan Anda. Terakhir, tetaplah bersemangat dalam perjalanan pembelajaran Anda. Tetaplah berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ingatlah bahwa dengan tekad dan kerja keras, Anda dapat mencapai apapun yang Anda impikan. Sampai jumpa di kesempatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan semoga sukses selalu menemani langkah-langkah Anda. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.